Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Zaki Fatma Aulia sebagai dosen pengampu matkul pengantar manajemen, dan saya banggakan teman-teman AKS 1C yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga dapat bertemu di video pelajaran saat ini. Adapun topik yang kami bahas adalah Total Quality Management. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Iqbal yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah satu dengan saya sendiri, Muhammad Ali Iqbal dengan NIM 215221083. Yang kedua, Winda Febriani Saloka dengan NIM 215221093. Yang ketiga, Nanda Andriana dengan NIM 215221094. Yang keempat adalah Ana Puspitasari dengan NIM 215221116. Sedangkan rangkaian acara yang akan lewati adalah 1 sesi pembukaan, 2 sesi penyampaian materi, 3 sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sisi yang satu adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajuan materi. Yang persilakan untuk Winda membacakan materi yang pertama. Monggo. Pengertian Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM adalah sistem yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu lembaga. TQM bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai harapan pelanggan dalam layanan, produk, dan pengalaman pelanggan. TQM dalam bahasa Indonesia berarti manajemen kualitas total, adalah gagasan bahwa pengendalian kualitas bukanlah sesuatu yang diserahkan secara eksklusif kepada quality control atau pengendali kualitas. Seseorang yang berdiri di ujung jalur produksi memeriksa hasil akhir, tetapi pengendali kualitas dilakukan mulai dari bahan mentahnya tiba hingga saat produk jadi. Prinsip-prinsip TQM ada 4. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya biaya, keamanan, dan kualitas lulusan. Oleh karena itu, segala aktivitas lembaga harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Setiap orang dalam organisasi atau lembaga diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. Yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta, yaitu setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling belaka. Ada 2 konsep pokok yang berkaitan dengan hal ini, yaitu prioritas dan variasi. Yang keempat yaitu perbaikan yang berkesinambungan, yaitu melakukan proses secara sistematik dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Dalam prinsip ini, terdapat 4 konsep, yaitu langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Keuntungan dari implementasi Total Quality Management atau TQM di antaranya adalah 1. Penghematan biaya. Bila diterapkan secara konsisten, TQM dapat mengurangi biaya di sebuah organisasi, terutama di bidang scrap, reward, layanan lapangan, dan pengurangan biaya garansi. Karena pengurangan biaya ini mengalir langsung kepada laba bottom line, tetap biaya tambahan yang dikeluarkan. TQM kemungkinan akan memberikan peningkatan profitabilitas yang mengejutkan. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Karena perusahaan memiliki produk dan layanan lebih baik dibandingkan kompetitor, dan interaksinya dengan pelanggan relatif bebas dan kesalahan,
Seharusnya ada lebih sedikit keluhan pelanggan. Lebih sedikit keluhan juga dapat berarti bahwa sumber daya yang ditujukan untuk layanan pelanggan dapat dikurangi. Tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan pangsa pasar. Karena pelanggan yang ada bisa jadi bertindak atas nama perusahaan untuk mendatangkan lebih banyak pelanggan. Anda tentu tahu, penjualan melalui watch atau watch pelanggan yang puas akan lebih efektif dibandingkan upaya penjualan konvensional yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, mengurangi cacat atau defect. TQM memiliki penekanan kuat pada peningkatan kualitas dalam suatu proses daripada memeriksa kualitas menjadi suatu proses. Ini tidak hanya mengurangi waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi membuatnya kurang perlu untuk mengerjakan tim personel jaminan kualitas. Yang keempat, peningkatan moral karyawan. Keberhasilan TQM yang terus dirasakan dan terbukti, khususnya karena partisipasi karyawan dalam keberhasilan itu, dapat mengarah pada peningkatan yang nyata dalam modal karyawan. Hal ini pada gilirannya mengurangi penggantian karyawan dan karenanya mengurangi biaya untuk pekerjaan dan melatih karyawan baru. Yang kelima, membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi. TQM sangat membantu dalam memahami persaingan dan juga mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi kompetisi. Karena kompetisi yang ketat, kelangsungan hidup banyak organisasi telah menjadi salah satu yang sangat vital. TQM membantu dalam memahami pelanggan serta pasar. Ini memberikan kesempatan pada organisasi untuk memenuhi kompetisi dengan menggunakan teknik TQM. Keenam, mengembangkan sistem komunikasi memadai. Sistem komunikasi yang salah dan tidak memadai serta prosedur yang tidak tepat adalah hambatan pengembangan organisasi yang arah yang benar. Hambatan komunikasi menghasilkan kesalahpahaman, produktivitas rendah, kualitas buruk, duplikasi upaya, dan semangat kerja rendah. Teknik TQM mengikat staf dari berbagai bagian, departemen, dan tingkat manajemen untuk membentuk komunikasi dan interaksi yang efektif. 7. Progres yang selalu ditinjau. TQM membantu untuk meninjau proses yang diperlukan untuk mengembangkan strategi perbaikan tanpa henti. Upaya peningkatan kualitas harus dilakukan terus-menerus untuk memenuhi tantangan yang dinamis. Dari berbagai pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa TQM menghasilkan keuntungan baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Terima kasih. Faktor pendukung total quality management. Faktor yang pertama, kepemimpinan. Merupakan perbaikan metode dan proses kerja secara berkesinambungan akan dapat memperbaiki kualitas, biaya, dan produktivitas, dan pada gilirannya juga dapat meningkatkan daya saing. Faktor yang kedua, pendidikan dan pelatihan, merupakan hal yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ini mencakup mendidik dan melatih semua karyawan, memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk menjamin perbaikan mutu dan memecahkan persoalan. Faktor yang ketiga, struktur pendukung, merupakan suatu pendukung yang mampu membangun network yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing. Faktor yang keempat, memiliki peranan membuat setiap elemen dalam total quality management harus terjalin dengan harmonis dan lancar. Setiap unsur atau elemen memiliki peran, fungsi, dan wewenang yang jelas serta tidak tumpang tindih sehingga mempermudah arus komunikasi. Selanjutnya, faktor penghambat total quality management. Faktor yang pertama, kepemimpinan yang kurang baik. Pemimpin di sini tidak mau tahu apa yang terjadi di bawah dan seolah-olah organisasi berjalan secara alami dan dengan sendirinya. Faktor yang kedua, kerjasama tim yang kurang serasi. Saat dalam suatu organisasi ada konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi dan dapat menghambat kualitas manajemen di lembaga atau organisasi tersebut.
Faktor yang ketiga, proses penyebarluasan atau sosialisasi terkait dengan visi misi dari lembaga atau organisasi yang kurang tersosialisasikan. Faktor yang keempat, penggunaan pendekatan yang terbatas. Pendekatan yang digunakan kurang sesuai dengan keadaan yang ada. Faktor yang kelima, harapan berlebihan dan tidak realistis. Harapan yang terlalu tinggi dan lembaga belum mampu untuk mencapai harapan tersebut. Perbedaan THIM dengan metode manajemen lainnya. Ada 4 perbedaan pokok antara THIM dengan metode manajemen lainnya, yaitu yang pertama, asal intelektualnya. Sebagian besar teori dan teknik manajemen berasal dari ilmu-ilmu sosial. Sementara itu, dasar teoritis dari THIM adalah statistika. Inti dari THIM adalah pengendalian proses statistikal yang didasarkan pada sampling dan analisis varian. Yang kedua, sumber inovasinya. Bila sebagian besar ide dan teknik manajemen bersumber dari sekolah bisnis dan perusahaan konsultan manajemen terkemuka, maka inovasi THIM sebagian besar dihasilkan oleh para pionir yang pada umumnya adalah insinyur teknik industri dan ahli fisika. Yang ketiga, asal negara kelahirannya. Kebanyakan konsep dan teknik dalam manajemen keuangan, pemasaran, manajemen strategik, dan desain organisasi berasal dari Amerika dan kemudian tersebar ke seluruh dunia. Sebaliknya, THIM semula berasal dari Amerika Serikat, kemudian lebih banyak dikembangkan di Jepang. Yang keempat, proses diseminasi dan atau penyebaran. Penyebaran sebagian besar manajemen modern bersifat hierarkis dan top-down. Dalam implementasi THIM, penggerak utamanya tidak selalu CEO, tetapi seringkali malah manajer departemen atau manajer divisi. Oke, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila ada salah kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.